Sini, aku pulang. Perlahan. Sakit. Kau teriak. Makin kusuka. Sini. Kau bajingan. Tolong. Ye Jingxuan. Tolong aku. Apaan ini? Nggak lihat aku sibuk? Bunuh. Makan. Yang baru di wilayahku. Kau harus ikut aturanku. Ambil makanan bawah, ambil dan makan, lalu merangkak di selangkanganku. Gonggong 3 kali. Lapar? Akan kulayani. Ini penjara. Bukan geng kalian. Berani lawan kakak Hu kami? Tahu nggak siapa backingan kakak Hu kami? Master Gui Blok A. Kau sudah dengar? Tak peduli dia Master Gui atau kucing. Di sini, aku takkan tunduk. Cukup berani. Kubuat kau nangis sekarang. Cepat. Hajar sampai mati. Biar tahu di Blok B, aku Huzi, penguasa. Pemimpin. Sepertinya temu jejak Tuan Muda. Di mana? Di kantin B. Sedang diajar preman penjara, si harimau. Kurang ajar. Aku ke sana sekarang. Pastikan klan Gui kita. Nadi terakhir. Ya, Stop. Bocah! Kubiar kau lewat kolongku. Kuampuni nyawamu. Jika kau tak tunduk, kuhilangkan kau. Stop! Gui, Anda di sini? Lancang. Kuajar pendatang. Siapa berani sentuh? Lawan klan Gui ku? Kenapa? Siapa dia? Dia ini apa? kau tak layak tahu siapa dia. Jangan. Gui, ampun, tak berani lagi. Sekali ini saja. Ampunilah, ampun. Kau, ikut aku. Makasih, senior, sudah menolong. Kenapa masuk sini? Karena sengaja melukai. Mulai hari ini. Ikuti aku belajar medis. Senior, Anda tak tanya saya. Kenapa sengaja melukai? Yang di sini. Siapapun di sini, siapa tak berdarah. Tapi, jika mau ikut aku, pakai cincin ini, Daripada hampa 3 tahun ini, lebih baik belajar ilmu. Saya mau ikut senior. pantas darah keluarga gue. Tak goyah? Akhirnya balik. Ke ortu kasih kabar baik. Lalu cari sini. Entah, baikkah dia 3 tahun ini? Bajingan. Tolong. Ye Jingxuan, tolong aku. Shining, tunggu aku.
Hidup atau mati? Mau hidup. Bagus kan? Berhenti. Binatang. Lepaskan ibuku. Kau kembali. Dulu kepalaku kau pecahkan. Bekas lukanya masih ada. Kau tanggung utang ini. Hajar dia. Jangan pukul anakku, aku mohon. Jangan pukul anakku. Minggir! Boh. Kau tak sungguh percaya dulu. Sining dianiaya olehku kan? Apa maksudmu? Kau benar-benar bodoh. Kasihan kau. Kali ini kubiarkan kau. Cepat bawa ibumu ke res. Jangan mati. Aku belum selesai. Bu, bertahanlah. Ku bawa kau ke res. Dokter. Ya. Kenapa? Ibu butuh gawat darurat. Jantung Nona Lu kambuh. Semua pergi menolong Nona Lu. Tak ada waktu engkau. Jadi ibuku. Tunggu, aku sibuk. Tunggu pulang. Xiaoshan, Bu, tunggu sebentar. Aku panggilkan dokter. Xiaoshan, Bu, aku ada. Xiaoshan. Jangan cari Xu Xining. Ayahmu 3 tahun lalu mencari Xu Xining minta uang mahar, dipukul orang. Tak selamat. Mustahil. Xu Xining, dia segera nikah keluarga kaya. Dia, kau tak sanggup. Xiaoshan, Bu, jaga dirimu. Bu, 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 Bu. Nona Lu yang mana? Pergi. Nona kami dirawat di dalam. Nyawa orang kaya penting. Nyawa orang biasa, bukan nyawa juga? Siapa? Siapa ribut di luar? Oh, ternyata kau. Kau. Karenamu. Membiarkan si kaya boros medis. Hei bocah, kau dengar ya? Nyawa sekeluargamu. Tak sebanding. 1 jari Nona Lu kami. Dasar bajingan. Tuan muda! Direktur, kenal dia? Kaulah direkturnya. Sekarang ada masalah di RS-mu. Bagaimana? Kok bisa begitu? Tenang, aku langsung pecat. Direktur, Enya! Pergi! Pecat! Ibuku mati. Buat apa pecat dia kini? Buat apa? Tenang, Tuan Muda. Aku langsung beri perintah bunuh. Biarkan dia bayar nyawa. Apa maksudmu? Direktur, gawat. Nona Lu, jantungnya berhenti lagi. Ya, jangan khawatir. Kondisi Nona Lu gawat. Segera pasang alat medis. Ya. Tenang, Tuan Muda. Penyakit Nona Lu sangat serius. Nyawanya terancam. Jadi dalam. Nona Lu sudah baik-baik saja. Beri dia obat ini. Dia tak mati. Makasih Tuan Muda.
Sini ambil. Nona bisa sembuh. Dia juga dokter. Obat Tuan Muda bisa sembuhkan Nona. Hetan. Istirahatlah. Dendam kalian. Aku pasti balas. Tanpa 500.000 mahar. Ortuku tak setuju kita nikah. Sini, kau dulu. Santai. 500.000 ini aku urus. Kau ganti dulu mobilmu. Sining, mahar sudah cukup. Sining, mari nikah. Tapi ortu bilang, juga rumah di pusat kota. Baiknya 200 meter. Xiu Sining, dari awal kau tak pernah mau menikah denganku. Halo, saya lucuhan. Ketemu juga kau. Hari itu kau tolong aku di RS. Lalu, Soal ibumu. Maaf sekali. Ini bukan Jepang, tapi Tiongkok. Semua orang sama. Dokter itu layak mati. Aku kembali mewakili diri. Maaf setulusnya padamu. minta maaf dan pergi. Kematian ibuku tak terkait langsung denganmu. Ku dengar kau jual rumah, beli makam buat orang tuamu. Lalu kau akan tinggal di mana? Apa itu urusanmu? Aku ingin kau jadi dokter pribadiku. Jika aku bilang tidak, Tidak, kau takkan. Dalam kondisi itu, kau masih selamatkanku. Berarti kau orang baik. orang baik. Jadi orang baik harus dikhianati kekasih. Orang baik harus dipenjara. Orang baik harus dihinakan. Jika inilah orang baik, aku pilih jadi orang jahat. Aku periksa rekam jejakmu. Jika kau mau, aku bisa temani kau balas dendam. Baik. Sepakat. Sudah sampai rumahku. Masuk. Ini jadi dokter pribadimu. Tinggal serumah juga. Aku yang bisa mati mendadak. Jelas ingin dokter 24 jam di sisiku. Tapi kan ini... Jangan panik. Aku tak makanmu. Oh, Kamu sendiri main HP di sofa. Aku mandi dulu. ya. Wan Xiaofan putra miliarder. Besok akan di Hotel Yuexing menikah dengan Xu Xining. Kau kira aku masih di penjara? Begitu tak sabar kirim diri ke ranjang orang kaya. Dia, tapi ini kiriman siapa? Kamu. Aku salah. Aku tak seharusnya ganggu ibumu. Aku akan menyerah. Siapa? Katakan. Aku lepaskanmu. Bos geng naga hijau, Zhang Hualong. ampuni aku Kak Long. Kau harus minta padanya, bukan aku. Kak, ampuni saya. Saya singgung yang salah, pantas mati. Dulu di penjara. Anda asisten kakek. Selalu kira kuasa kalian hanya di penjara. Tuan Muda, kamu remehkan Guiye. Kau juga panggil aku Tuan Muda. Sebab Guiye, angkat kau pewaris.
Mulai kini, kaulah tuan mudaku. Ini perbuatanmu? Bawahanmu, bereskan cecungukmu. Tapi tuan muda, mulai sekarang, jika tragedi ini terulang, kau andalkan diri. Bos Naga Hijau, Zhang Hualong, pamit. Selama ini saya tak ada. Kalian sering ganggu ibuku? Bukan. Bukan, Kak. Nona Shu akan segera nikah. Mereka takut Ibu Ye buat ulah di nikahan. Makanya aku disuruh urus Ibu Ye. Kak, aku salah. Shu Xining, kau kejam sekali. Kau sudah putus tangan. Ku biarkan kau hidup. Pergi menyerah. Makasih, Kak. Ye Jingxuan. Besok dia akan buat onar di nikahan kan? Tidak. Jika dia sendiri pasti ada masalah. Halo. Ayah, Pernikahan keluarga Wan besok di Hotel Yuexing. Beri aku undangan. Ye Jingxuan, kenapa kau tak mati? Kau kira aku mati? Yang mau bunuh aku di penjara. Semua suruhanmu. Shu Xining, hatimu jahat sekali. Ye Jingxuan, aku peringatkan. Jangan ribut di pernikahanku. Kalau tidak, tak ada yang aman. Aku sudah tak punya apa-apa. Kau bunuh orang tuaku, aku datang untuk tuntut balas. Ye Jingxuan, jangan salahkan aku atas semuanya. Dulu, kau yang menipu duluan. Keluargamu miskin, rumah pun sewaan. Padahal kau tampil sok gaya di luar. Tak sangka kau miskin. Jadi, kau benci aku miskin? Ya, aku benci kau miskin. Kayaknya kau si miskin. Istri, jangan marah di hari bahagia. Bukankah dia yang itu, si miskin yang terus mengganggumu? Cepat sekali ia keluar. Sining untuk lepas darimu, rela sewa orang main. Drama perkosaan, sukses kirimmu ke penjara. Masa di dalam, susah kan? Begitu. Kalian rusakku. Rusak rumahku. Aku lawan kalian. Jangan pamit. Kau tak pantas rusuh di depan tuan muda. Ada masalah apa? Cari sendiri. Cukup. Pak Lu, datangmu tepat. Pengamanan hotelmu ini juga buruk. Siapa saja bisa masuk. Wan muda, hari bahagia ini. Jangan ribut begini. Saji, keluarga lu bayar. Agar semua berantem lagi. Pak Lu, saran saya, hajar dia, usir. Agar tak kembali lagi. Baik, pergilah. Pak. Tunggu. Wan muda, maaf. Pernikahanmu, hotel kami tak terima. Pak Lu, maksudmu apa? Kau dengar benar. Pesta kawinmu, hotel kami tak terima. Jika sopan, mohon pergi. Jika tidak, kami usir paksa. Kau demi bocah miskin, berani sakiti Wan. Nanti keluarga lu kalian jangan lagi di Liao Cheng. Cepat pergi. Xiaofan, apa hotel besar ini mau tutup? Kami sewa, bayar. Kenapa mereka usir kami? Tenanglah. Dana nikahmu, kami ganti rugi 2 kali. Namun nikahmu, hotel kami tak terima. Silakan pergi. Pak Lu, mulai hari ini, keluarga Wan dan lu kalian tak rukun. Xiaofan, kita harus apa sekarang? Ini hari pernikahan kita. Banyak wartawan datang hari ini. Aku tak mau jadi bahan Liao Cheng, bahan tawa. Kau tanya, siapa ku tanya? Xiaofan. Xiaofan, jangan tinggalkan aku.
Meski aku bisa sembuhkan jantung Nona, kau tak sampai menyinggung keluarga Wan. Memang tak terkait putriku, tapi hanya dengan cincin ini, lu harus hormat padamu. Seperti tamu agung. Ini, cincin ini dikasih di penjara oleh seorang kakek. Ada arti khusus. Kau tak tahu? Ini pusaka sekte gerbang hantu. Melihat cincin ini seperti melihat Tuan. Aku geng Vermilion sekte gerbang hantu. Cincin. Tuan serahkan cincin padamu. Berarti, kau sekte gerbang hantu kami. Tuan muda kami dampingi. Bantu. Haner, mulai sekarang, perusahaan properti milikmu. Serahkan Tuan muda. Mulai hari ini kau harus sepertiku. Keluarga Wan. Ayah, jangan goda aku. Han, ayah serius. Pak Lu. Sakit jantung Nona Lu. Aku pasti akan sembuhkan. Untuk perusahaan properti ini, aku tak minat mengurus. Lalu, masalah di penjara. Ada banyak hal perlu diselidiki. Lihat, bisakah beri aku orang? Pengawal gelap gerbang hantu. Paling jago selidiki. Begini, aku kirim beberapa yang cakap. Serahkan Tuan muda, agar kau perintah. Trims. Tak tahu Tuan muda. Sekarang di mana? Papa, dia kini tinggal di apartemenku. Apartemenmu terlalu kecil. Jadi, pindah ke Villa Bukit. Cukup besar dan terang. Ah, Jangan lari kalau berani. Aku turun hajar kamu. sudah di sini. Tak mau lari. Pernikahan dirusak dia. Tuan muda ini kesal. Tak bisa biarkan dia kali ini. Lepas aku. Bocah, kau menyinggungku. Kau tak bisa hidup di Liao Cheng lagi. Xiaofan pukul dia. Tanganku, cepat bantu. Lepas. Jingxuan. Baik saja? Baik saja. Kenapa ketemu mereka? Mereka tinggal di sini. Area villa ini milik kami. Ayah suruh kau urus properti, jadi ini kini urusanmu. Maka, mau mereka pergi. Kau harus segera hubungi keamanan. Villa ini sudah kubayar uang muka. Ini rumah baru kita. Terus, uang muka kembali. Cepat, Enya. Ye Jingxuan, jangan keterlaluan. Dulu pernikahan kita kau hancurkan. Lepas, kau biarkan orang tuaku. Van, tolong aku. Tangan. Maaf sama aku lengah. Cepat bawa aku ke res. Oke, kita ke res. Sebelum ke res, jangan lupa bersihkan rumah ini. Dan ini bukan rumah kalian. Tunggu saja. Haruskah ketemu Ye Jingxuan? Dia baru bebas. Dia seperti orang lain. Tidak. Saya harus cari tahu. Berhenti ya. Satpam pintu ini buat apa? Siapapun boleh masuk. Lucu, apa maksudmu? Aku kan orang terkaya Liao Cheng, Nyonya Mudawan. Kekayaan lo kalian. Tak masuk 3 besar Liao Cheng kan? Apa hakmu bicara padaku begitu? Kalian belum menikah, kan? Gelar Nyonya Mudawan. Apa kamu pantas? Aku datang mencari Ye Jingxuan. Jangan omong kosong. Hentikan dia. Ya Nona Lu. Permisi. Kamu mungkin jadi Nyonya Mudawan. Tapi tuannya, sudah tak bisa kamu temui lagi. Aku tak mengerti. Si Ye Jingxuan itu siapa sih? Keluarga lu kalian kok membelanya? Gara-gara ini, aku bisa minta satpam. Usir kamu. Berani? Pergi. Cepatlah. Lucuhan dasar brengsek. Ingat wajah dia. Siapa izinkan dia masuk lagi? Enya. Ya. Ye Jingxuan. Aku pasti tunggu kau hari ini. Ye Jingxuan, kau keluar juga. Mau masuk carimu. Sekarang rumah pengantin pun tak kau ampuni. Lihat, tanganku lecet. Cepat bicara. Ye Jingxuan, cuma ingin kau bebas. Peduli kamu, boleh ya? Karenamu, ku tak punya rumah. Kau puas? Kok bisa? Lu tak siapkan villa besar untukmu ya?
Ye Jingxuan, mau tahu, kenapa wanita itu sangat baik padamu? Kau selidik aku. Mana mungkin, cuma ingin peduli padamu. Lupa kita dulu akrab sekali. Rupanya, Tuan Muda Wan itu tak baik padamu. Amat galak, mana ada selembutmu. Ye Jingxuan, sebenarnya, kupikirkan kau tiap hari. Xu Xining. Aku marahimu. Tak selembutnya. Dia lebih baik. Xu Xining, kau sudah hebat ya. Kapan kau minta uang, bukan aku yang beri. Kapan aku kirim orang, bukan aku beri. Kata-kata Wan Shaofan itu artinya apa? Gue tanyamu, Xu Xining celakai ortuku, diperintah keluarga Wan, Ye Jingxuan, ada apa ini? dia suruh orang bunuhku di penjara. Ya, Mungkin juga Jingxuan. suruhan Wan Shaofan. Jika tidak koneksi Xu Xining, tangan takkan bisa sejauh itu. Ye Jingxuan, ada apa ini? Xu Xining, saat bersamaku dulu, apakah kau sudah main mata dengan Wan Shaofan? jangan datang lagi. Bangun. Pergi. Lihat. Ini proyek lu. Proyek baru, hampir selesai. Sudah ku cek. Ada bahan di dalam. Tidak tahan air. Tak tahan air. Tuan Muda Wan, beri kita 2 kali upah. Malam ini. Kalian, mohon bantu bahan ini. Guyur saja. Tuan Lima, tenang. Kami pasti akan buat bahan bangunan itu jadi limbah. Beres. Tenanglah. Janji. Saya janji bocah lu itu. Nanti dia nangis keluar. Pak Lu, kerjaan hari ini sangat rapi. Lain kali kerjasama lagi. Baik, terima kasih Pak. Hati-hati. Silakan Pak. Katanya mereka nangis keluar. Sana. Ada apa? Saya tanya. Silu, jangan-jangan dia simpan rahasia? Bahanmu itu kan sudah kena air. Rupanya, kita tak perlu melapor. Pelaku sudah keluar sendiri. Adik Wu, kita kan pernah kerja sama. Ngomong, untuk sponsor siapa kau? Kerjasama kan? Kau tahu sifatku, Wu. Aku takkan menjual sponsorku. Adik Wu, lihat ini apa? Manajer Utara Xuan Wu. Hormat Tuan Muda. Ini, Tuan Muda, kamu pantas hormatnya. Tanpa Tuan Muda, kau ganti bahan ini tahan air. Kali ini, kita akan kalah. Aku Presley. Hampir rusak rencana Tuan Muda. baiklah, bangun. Adik Wu, siapa bosmu? Tuan Muda. Inilah Xuan Wu. Aku urus sendiri. Sakit. Kau gila. Ini aku tegur cucuku. Pukul atau maki. Katakan siapa dia. Tak bisa ku beritahu. Yang bisa ku katakan. Kau tak bisa melawannya. Berhati-hatilah. Tunanganmu, apa dia mantan pacar orang? Apa urusanmu? Kusarankan, jauhi dia. Wanita itu menyinggungnya. Tak akan berakhir baik. Identitas Tuan Muda Sekte Hantu ini berguna. Ada yang tak beres. Cincin itu. Cincin ini apa? Ku ambil sekarang. Lihat apa yang kau andalkan lagi. Saat mereka datang, tahan dia. Dengar? Baik, Tuan Muda. Han, kau tak bicara padaku berhari-hari. Apa kau sedang bad mood? Jangan seakrab itu. Antara kita.
hanya hubungan dokter-pasien. Atau kau, Tuan Muda Sekte Hantu, dan hubunganku sebagai bawahan. Cuma itu. Bukan, apa ada salah paham? Kita jangan takut. Oke, Ini pengawal yang kau sewa. punya hak tentu harus dipakai. Kau luka baik-baik saja? Apa kau sedang bad mood? Kita pulang. Bangun. Ayo. Lari. Ye Jingxuan hebat. Tahu lindungi diri. Tak bisa rebut cincin. Jangan kira aku tak bisa apa-apa. Aduh, luka parah. Perlu ke rumah sakit. Oke. Tidak. Oke. Kau pakai salep ini. Oleskan saja padaku. Kau ini seperti orang kuno. Obat apa ini? Serius, tak perlu ke sterilkan. Pengobatan Tiongkok kami itu dalam. Luka kecil ini. Luka kecil ini. Tak perlu heboh begitu. Jadi, obat jantungmu yang kau beri, juga kau buat sendiri. Ya. Sekarang berapa kali kambuh? Sudah tak sering lagi, kan? Ya, Jingxuan. Ternyata kau memang punya keahlian. Ya iyalah. Jadi di matamu. Dulu aku memang tak berguna. Kukira. Kamu cuma ini. Ayah suruh bantu kau. Aku cukup tak rela. Sekarang, Jangan tatap aku begitu. Han, kau sudah lama tak bicara sebanyak ini. Apa kau tak terima? Tidak juga. Aku cuma. Hari itu kulihat kau seolah iba pada Xu Xining. Aku iba padanya. Dia menjebloskanku, bunuh ortuku. Mana mungkin aku iba padanya? Aku benci dia, belum sempat kubunuh. Oh, aku tahu. Jangan emosi begitu. Takut kau salah paham. Jika aku salah paham jika ini namanya, aku hanya bawahanmu, Tuan Hantu. Tidak. Di mataku. Kau lebih dari itu. Cukup. Cepat pakai baju. Aku terluka. Siapa lepas bajuku, siapa yang lepas, dia harus pakaikan. Ya, Jingxuan. Kamu menyebalkan. Aku sendiri. Jangan marah dong. Buka kancing saja. Susah sekali. Disuruh apa-apa. Aku tahu kau bisa apa sekarang. Ya, Jingxuan. Aku cuma punya setengah jam. Ada apa cepat bilang. Ya, Jingxuan. Sebenarnya aku kesini hari ini. Jelaskan padamu. Tentang ayahmu yang minta mahar kembali. Kalau bukan karena ini, aku takkan datang. Bilang. Ya, Jingxuan. Aku tak setuju kembalikan mahar. Karena tak ingin pisah darimu. Aku mau tunggu kau bebas, baru nikahimu. Kau masih membujukku sampai sekarang? Buka kancing saja. Susah sekali. Kenapa suruh orang patahkan kaki ayahku? Bukan, Ye Jingxuan. Aku cuma ingin beri Paman Ye pelajaran. Tapi orang-orang itu tak tahu batasan. Sampai Paman Ye mati. Itu Wan Xiaofan. Mereka terbiasa semena-mena. Mereka lah pembunuh Paman Ye. Ternyata Wan Xiaofan, jika cuma tak mau kembalikan mahar. Jingxuan, dengar penjelasanku. Xu Xining, kita musuh. Lain kali bertemu, takkan semudah ini. Ye Jingxuan. Cuma cincin rusak ini. Agar Ye Jingxuan kaya raya. Punya segalanya. Benar. Terakhir kali, aku mau langsung rebut. Tak disangka, dia langsung sewa pengawal. Lalu kenapa? Aku suruh orang buat yang sama persis. Xiaofan. Coba bilang. Aku kali ini berjasa besar kan? Sayang, kamu hebat. Aku mau lagi. Ayo yang lebih seru. Oke,
Syaufan, ayo! Wah, hanya satu malam. Replika ini kau yang buat. Hati-hati. Jangan sampai rusak ya. Kenapa kau foto ini? Unggah ke medsos. Kamu bodoh ya. Mereka lihat cincin ini, semua akan patuh. Ini artinya apa? Ini artinya, cincin ini bisa ajak banyak orang. Tentu saja aku mau lihat kekuatan di balik cincin ini. Lihat apa bisa kupakai. Syaufan, kamu luar biasa. Ada kabar. Besok jam 2 siang. Pamian Shancha. Tak sangka ada yang ngajak janji. Umpan berhasil. Aku ikut. Aku juga ingin menikmati perasaan dipuja. Ya, aku bawa kamu. Jam berapa? Orang itu belum datang. Nanti dia datang. Hajar ya. Siapa mau pukul saya? Jam berapa? Baru datang? Jalan agak macet. Macet kok telat. Aduh, sakit. Lepaskan dia. Lihat cincin, kok tak berlutut? Siapa harus berlutut? Aku berlutut. Aku berlutut. Berani jadi tuan muda gerbang hantu? Nanti. Tidak hanya sekadar berlutut. Syaufan. Syaufan, kau baik. Sialan, gila. Bisa aku bantu kalian? Aduh, dasar payah. Muka pengecut. Tak pantas jadi tuan muda gerbang hantu. Kau siapa? Panggil saja Tuan Ma. Si Zhang itu, kami cabang sekte gerbang hantu. Si Zhang itu, siapa dia sih? Kau bahkan orang gerbang hantu pun tak kenal. Siapa beri kau nyali? Bawa cincin rusak, pamer di internet. Aku tak mengerti. Bukan cuma cincin saja. Kenapa yang memakainya? Dialah bosnya. Mengapa? Aduh, mengapa? Kau bilang kenapa? Kami geng Tengshe. Sudah lama tak suka gerbang hantu. Bertahun ikut gerbang hantu, berbakti, apa yang kudapat pada akhirnya? Tak kudapat apa-apa. Tuan Ma, bisa Anda bantu kami singkirkan Ye Jingxuan? Mulai hari ini, asal kalian ikut saya. Kalau saya rebut gerbang hantu, kue besar Liao Cheng ini, nanti kita bagi-bagi. Minum. Ada apa? Sejam lalu, ada yang sebarkan berita buruk properti lu di online. Beberapa mitra, dana ditarik, PR sedang urus ini. Begini, kau cek IP penyebab skandal. Kau curiga kita diincar? Saya rasa ini sasa saya. Karena keluarga lu sudah dukung Anda. Melawan Anda, berarti melawan kami. Pokoknya, kita maju mundur bareng. Naiklah. Tuan Ma selalu menyambutmu. Tak sangka mereka secepat ini. Aku menghindar dulu. Keduanya, serahkan padamu. Dan kontrak ini, tolong urus juga. Aduh, Permu sudah terlalu lama campur. Tak ada progres. Hanya aku si pembocor yang bisa jelaskan. Apa syaratmu untuk jelaskan? Beberapa proyek besar kalian jual murah padaku. Itu proyek lu dan pemerintah. Kau mau untung mudah? Jangan harap. Yang ku tahu, saham kalian makin anjlok. Proyek ini di tangan kalian nanti tak bernilai. Selagi masih ada nilainya, serahkan murah padaku, agar tak dapat sepeser pun. Gimana? Begitu masuk, dia lihat cincinku. Tak bergeming.
Ya, Jing Suan. Tak sangka kan? Aku kan. Sungguh tak sangka. Sudah direkam, kan? Sudah direkam. Kalian rekam. Rekam saja. Takut kontrak sudah ditekan. Takut mereka ingkar. Ya. Kok dia tekan namaku? Beraninya kalian tipuku? Ya, Jing Suan. Kau tahu itu aku dari awal. Saat aku masuk, aku cium bau. Bau busuk Xu Xining. Maye, kali ini jangan biarkan mereka lolos. Sini. Sampah. Kini, kau datang sendiri. Jangan sentuh. Oh, wanita secantik ini. Mana kau pantas untuknya? Tanganku. Tuan Wan. Di sini kau pura-pura polos. Gadis cantik ini. Mau tidak? Mak, saya mau. Bukan, Ma. Tanganku sakit sekali. Aduh. Ada apa ini? Ini herpes. Yang parah, mematikan. Kau apakan aku? Aku tak apa-apakan kau. Kau duluan memukulku. Tadi aku sudah peringatkan. Jangan sentuh dia. Jika engkau sentuh kami lagi, tak ada yang lolos. Lalu, kenapa kalian tak apa-apa? Tentu kami sudah minum penawar. Ya, di dokumen ini tadi juga sudah kami oleskan sesuatu. Aku mohon. Harus dapatkan penawar itu. Jangan dekat. Segera ke tempat lapang di luar. Cari angin. Mungkin sembuh. Angin. Ya, angin. Ayo, akui sekarang. Kau jahat fitnah lu properti. Bisa ku beri penawar. Kak Iye, aku salah. Tanganku sakit sekali. Mungkin. Minta maaf saja, nanti baik kan? Kak Iye, aku sungguh salah. Beri aku penawar. Aku tak lihat niatmu. Aku sungguh salah. Beri aku penawar. Kak Iye, beri aku penawar. Kena angin saja. Cuci tangan saja. Bah, sudah direkam. Dulu ya Jing Xuan miskin. Kau juga suruh ku putus. Ya Jing Xuan itu bukan orang baik juga. Tapi bisa. Kontrol Wan Xiaofan. Kulihat kau. Seumur hidup tak bisa bangga. Terus gimana? Ajak dia keluar. Aku sendiri temui dia. Kenapa tak langsung temui dia? Ayah, lucuhan sebelumnya. Perintah satpam tak biarkan aku masuk. Kita di sini. Tunggu saja dia. Pengecut? Pemimpin geng Tengshe, Ma Huateng, pasti salah satu cabang sekte Guimen. Tuan muda, karena Tuan tua berimu cincin, berarti ingin warisi sekte Guimen padamu. Saatnya kau panggil bawahan lama, harus bersihkan cabang-cabang berkhianat. Tapi, aku tak tahu cara panggil bawahan lama. Dulu, berarti ingin. Semua ada di situs web sekte Guimen. Nanti ku beri situs webnya. Nanti, kau cari saja di sana. Oke? Baik, Paman Lu. Layan Tuan muda, kewajiban lu. Ayah, lihat dia datang kan? Ayah, kenapa tak biarkan ku panggil dia? Mau bicara dengannya kan? Kau tahu orang macam apa yang kau lepaskan? Bukan hanya pecundang. Pikir dapat pengaruh lu, jadi hebat. Oke, wanter kayak Liao Cheng. Hanya terkaya Liao Cheng. Kau masih anggap harta? Kau tahu besarnya kekuatan sekte Guimen? Tak tahu. Dulu. Keluarga Shu juga cabang sekte Guimen. Sayang. Dulu karena salah langkah. Bersalah. Oleh ketua.
Diusir Guiman. Bubarkan Kilin. Ayah, kamu bercanda? Sekte Guiman sangat kuat. Tak terbayangkan. Jangankan kota Liaocheng, ada sekte Guiman di seluruh negeri cabangnya. Maka Ye Jingxuan pasti tak terkalahkan. Jadi itu kamu tahu, siapa yang kamu sia-siakan? Ye Jingxuan, kok bisa sekuat itu? Jika dia jadi pemimpin sekte Guiman. Kalau kamu bisa dekati dia, statusmu bisa menyaingi para bangsawan kerajaan barat. Sekarang paham? Ayah, apa sekarang aku menyesal masih sempat? Selagi dia belum memiliki hubungan serius dengan Lu Chuhan, cepat bertindak. Ayah, jadi Wan Shaofan itu apa masih kugantung? Aku lahirkan putri sebodoh ini. Wan Shaofan si tak berguna itu. Jika dimanfaatkan, dia pedang. Jika salah guna, usir saja. Baik. Ayah, Larut, belum tidur? Kau datang pas. Lihatlah. Pilih mana? Untukmu. Ini. Ini semua milik kerajaan. Cincin langka. Itu tak usah. Katakan kau suka apa. Yang merah ini cantik. Tapi ini tak mungkin dijual, kan? Cukup aku bicara. Mereka serahkan. Larut, jangan mimpi. Cepat tidur saja. Warna mengganggu. suka main-main? Wan Shaofan, Shu Xining, kau gila. kau rasa video ini ku sebar, saham Wan kalian akan anjlok? Keluar. Shu Xining. Coba. Dulu kau jebak Loose Property. Di video kau sujud salah. Bukankah viral online? Akhirnya saham keluargamu bangkrut. Kini baru mulai pulih. Kau malah bertingkah. Semua Liaocheng tahu kau tunanganku. Kau begini. Dengan coba. Aku sungguh sedih. Lalu harus kuapakan kau? Beri ponselnya. Kau tahu apa itu cloud storage? Kapan aja bisa kurilis video ini. Ku yakin siapapun terima video ini, pastilah itu kejutan. Xining. Xining. Dengar aku. Biar ku jelaskan. Ikuti kataku. Atau takkan ku biarkan. Xining. Kau mau aku apa? Bilang. Ayo, cepatlah. Shaofan, Shaofan, aku mohon. Pukul maki aku saja. Jangan ganggu Ye Jingxuan lagi. Ku beritahu. Kali ini aku harus bunuh dia. Jangan lindung dia lagi. Jangan, tidak boleh. Shaofan, aku selalu patuh padamu. Kau suruh putuskan Ye Jingxuan. Aku putus. Kau minta aku tolak mahar pamannya. Aku tolak juga. Pamannya mati karenanya. Aku tak tega. Tak mau ku bantu lagi untuk celakai Ye Jingxuan. Brengsek. Ku beritahu. Kali ini aku harus bunuh dia. Atau ku bunuh kau juga. Tidak, tak boleh ini. Aku amat cinta Ye Jingxuan. Aku lindung dia. Baik. Brengsek. Jangan Shaofan. Aku mohon. Jangan lakukan itu. Jangan begitu. Pergi. Shaofan. Shaofan. Dia luka parah.
perlu bawa dia ke Aras. Ye Jingxuan, lucuhan. Tidak, aku tak mau tamu keras. Aku tak mau. Ye Jingxuan, boleh aku rehat di tempatmu? Aku yakin kau takkan keberatan. Ye Jingxuan, bagaimana? Bisa jalan? Aku bisa. Makasih sudah tampungku. Dia tadi di jalan, kata dia ke Wan Shaofan. Percaya? Aku pun tak yakin. Dulu bukankah dia sutradarai sandiwara? Adegan pemerkosaan itu buatmu di penjara? Tolong. Ye Jingxuan. Ye Jingxuan tak bisa berdiri. Papa aku, ya. Ye Jingxuan lebih pelan. Sakit sekali. Trik apa ini? Trik apa lagi? Hari ini Wan Shaofan memukuli aku parah. Apa kau masih tak percaya? Jelaskan dengan jelas. Yang kulakukan dulu, semua itu Wan Shaofan yang paksa. Keluarga Wan besar. Mau rebut Sukami. Bisa kapan saja. Untuk keluargaku, jadi terpaksa menurutinya. Jadi, aku takkan lukainya lagi. Penjarakan aku, melukai orang tuaku, suruh bunuh aku di penjara, semua itu dia paksa, kan? Ya, dia yang paksa. Ye Jingxuan, selama ini hatiku semua untukmu. Ye Jingxuan, kau mau apel atau jeruk? Terserah. Dengar aku saja, apel. Aku tahu kau sentimental. Dulu suka apel. Tuan muda ada? Dia di dalam. Tuan muda, barang sudah datang. Ruby sebesar ini. Cantik sekali. Kau suka merah? Ye Jingxuan. Ini untukku? Kau selalu ingat, aku paling suka merah. Apa kau lupa? Baju pasangan pertama kita warna merah. Tuan muda. Terukir nama nyonya muda di sini. Bisa lihat. Ye Jingxuan, kau baik sekali padaku. Kenapa belum pergi? Mau lihat aku pakai cincin ini? Ye Jingxuan, tolong pakaikan. Buat dia menyerah. Buka matamu. Lihatlah, apa singkatan Inggris di sini? Ish. Siapa? Ye Jingxuan. Kamu bingung? Ini bukan singkatan namaku. Pagi-pagi. Cemburu apa? Koper sudah siap. Ini rumah kita. Mau kemana? Ini waktu itu. Betul. Ini yang kamu pilih itu, kan? Gui Menzong, tanda nyonya muda. Salam nyonya muda. Anda? Ini, kamu melamarku? Baru saja. Aku hubungi cabang-cabang Gui Menzong. Mereka sepakat mengangkatku sebagai tuan muda sekte. Aku sekarang. Dulu kau tinggalkan aku, jadikanmu istriku. Hanan, maukah kau? Ye Jingxuan. Kalian, Ye Jingxuan, dasar bajingan. Kau mempermainkanku? Aku tak pernah membohongimu. Justru kau terus mempermainkanku.
Kau tak sungguh berpikir bersama si Wan Xiaofan itu berakting bisa menipuku? Kebajingan. Jika kau suka berakting, aku kan tahan kau di sini. Biarkan kau lihat aku tembak Han Han. Agar kau putus asa. Penipu, penipu. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kunci 2 hari. Pergi. Lepasku. Kebajingan. Pergi. Jalan. Tak jadi. Ada dokumen. Kau tanda tangan. Ayah? Untuk apa ini? Ini soal Nyonya Muda Sekte Guimen. Ayah? Ayah, jangan begitu. Tuan Muda kemarin di situs Guimen. Unggah tanda Nyonya Muda. Para pemimpin kami, lihat cincin ini. Anggap Nyonya Muda. Tak kusangka Tuan Muda beri cincin. Padamu. Bukan padaku, siapa lagi? Apa pada Xu Xining itu? Han Han, jangan cengengesan. Nanti kau Nyonya Muda. Bahkan ayah padamu harus hormat. Ayah? Kita tetap seperti dulu ya. Nanti aku tak biasa. Karena Tuan Muda hargai keluarga lu. Kita harus mengabdi. Maka, malam, ada pesta properti. Bersiaplah. Ikut Tuan Muda. Baik. Keren. Tampan. Tunggu. Ini simbol identitasmu. Mengapa sembunyi? Malam ini, aku hanya teman pria, bukan Tuan Muda Sekte Guimen. Aktingku begitu nyata hari itu. Anak itu tak tertipu. Berani bicara? Luka darimu. Masih sakit. Wan Xiaofan, aku hanya minta pura-pura. Tak suruh pukul. Aku curiga. Sengaja? Tuan Muda Wan. Lama tak jumpa. Rindu aku belakangan. Di mana kau cari uang? Kau tak punya mata? Berani tabrak? Bajingan, berani pukul. Tak punya mulut? Bisa bicara? Hei, kau sakit ya? Berani pukul cewekku? Jika dia wanitamu, jaga dia baik-baik. Jangan seperti anjing gila mengamuk malam ini. Kau. Bagus. Hari ini ramai. Ayah. Ayahmu tidak datang? Ayah sangat sibuk. Jadi tak keluar. Ayah, lama tak jumpa. Makin muda saja. Mulutmu manis. Masih saja manis. Ayahmu. Gaya baru apa ini? Ayah, mereka membeliku. Bela aku. Cih, kalian mungkin belum tahu. Ini wilayahku, Huang. Karena kalian mengusik putri angkatku. Kalau begitu, saya harus pergi sekarang. Dengar tidak, lucuhan. Ayah angkatmu usir. Tunggu. Apa? And istri Tuan Muda Gerbang Hantu baru? Salah paham. Ini kesalahan putriku. Kau sungguh kurang ajar. Kau berani menyinggung Nyonya Muda? Sebentar, sini. Ya. Bawa sini. Seret ke kamar gelap belakang. Jangan, ayah. Tak mau ke kamar gelap. Ayah lepas. Ayah. Cepat pergi. Nyonya Muda. Sungguh maaf. Lancang-lancang. Anda tak keberatan. Jadi, Tuan Muda, dia datang dengan Anda? Dia tak bisa jelaskan. Begitu, saya paham. Baiklah, silakan. Nanti saya bersulang. Bos, Anda siapa? siapa saya tak penting. Saya kemari, ada kabar. Mau bilang bos. Saya orang gerbang hantu juga. Tapi, saya kenal Tuan Muda. Tuan Muda tak ada. Tapi tadi yang selalu berdiri dekat Nyonya Muda, pria itu. Terus ganggu Nyonya Muda. Benarkah?
Tapi sekarang tak bisa campur. Anda punya orang, cari kesempatan. Beri pelajaran si bocah ini. Jangan ulangi. Incar nyonya muda. Saya mengerti. Oh ya, makasih diingatkan. Hari ini gratis. Pergi. Shu Sining, Ye Jing Xuan. Jalang dan anjing. Selamanya. Semoga senang malam ini. Ye Jingxuan. Kenapa kamu juga dikurung? Dan dipukuli orang? Ayah angkatku pelakunya kan? Sangat memuaskan. Jangan lihat. Ini tempat ayah angkatku kurung orang. Sinyal HP pun diblokir. Jika dia tak lepaskan, kita berdua tak bisa keluar. Hei, Ya Jingxuan, kamu gila. Air pun tak boleh minum. air ini tak boleh diminum. Ini air mineral. Kenapa tak boleh minum? Kurasa kamu punya delusi penganiayaan. Pokoknya air ini tak boleh diminum. Ku bilang padamu, Ye Jingxuan, walau aku diracun mati, tak perlu kau tanggung jawab. Beri aku botolmu, aku haus sekali. Hei, hei. Lega sekali. Aku hampir minum air keran. Ayah angkatku lumayan, masih tahu kirim air. Jauh-jauh dariku. Gila. Tak meladenimu. Segera sampai. Wan Xiaofan, mau bawa aku kemana? Kenapa tegang? Aku takkan makanmu. Segera sampai. Wan Xiaofan mau apa? Tebak. Jangan macam-macam. Aku gerah. Aku gatal. Ye Jingxuan. Cepat bantu aku. Berikan aku. Ye Jingxuan. Aku beritahu, hari ini aku akan mengklaimmu. Ye Jingxuan. Tenanglah. Aku sekarat. Tenanglah. Tolong. Bawa aku ke bos kalian. Bos. Sampah tak berguna. Pergi. Tak disangka. Kau ada bakat. Bocah. Aku berikan putri angkatku padamu. Itu kehormatan. Tak disangka. Kau tak tahu diri. Jangan salahkan aku. Nanti aku takkan segan. Orang. Tunggu. Kenapa menyerangku? Apa? Tidak tahu. Sungguh tak tahu diri. Ya. Biar kau mati mengerti. Berani. Kau berani mengincar istriku? Oh, begitu. Kukira ada pengkhianat lagi. Kau. Tuan muda. Huang Feihu, ketua macan putih. Tak tahu tuan muda datang. Pantas mati. Siapa dalang di balik ini? Sungguh tak tahu. Dia hanyalah anak ingusan tak tahu diri. Ku ingat, dia tadi di samping putri angkatku. Ku beri 10 menit. Meski harus robohkan hotel, harus temukan dia.
Tenang, Tuan Muda. Tak sampai 10 menit. Wan Xiaofan. Wan Xiaofan mau apa? Wan Xiaofan. Nanti kau akan nikmat. Siapa akan datang menolongmu? Siapa lagi tolong kau? Turun sini. Kau! Tak apa, jangan takut. Berdebah kau. Kau berani tipu kakek. Kau tahu saat Tuan Harimau Jaya di jalan, kau masih kecebong. Tuan Muda, Nyonya Muda, aku telat. Bajingan ini mau diapakan? Aku rasa kamu... Baik, Aku paham. Kenapa diam saja? Cepat bawa pergi. Bawa! Ya, Tuan ya, dengarkan aku. tak apa aku di sini. Hei. Wan Xiaofan, syukurlah kau datang tepat waktu. Aku takut mengingatnya. Nanti pengawal harus tak lepas mengikutimu. Lukamu tak apa kan? Tak apa. Malam ini masih bisa main. Nakal. Wanzi, maksudmu apa lagi? Tuan Mak, kali ini kau harus bantu aku. Dulu aku kalah darinya. Aku kesal sekali. Kau punya ide busuk apa lagi? Cepat bicara. Tuan Mak, Nona lu dulu sakit-sakitan. Lalu, Jadi, waktu aku culik dia terakhir, aku curi obatnya. Sudah aku minta orang riset, penyakit jantung tak tahan kaget. jadi maksudmu, kau akan ganggu obatnya? Ide bagus. Bulu. Bulu, Anda kurang istirahat ya. Kelihatan sangat lelah. Aku juga tak tahu kenapa. Jangan-jangan Pak Ye dinas luar, kau rindu dia ya? Bicara ngawur. Oh, Bulu. Bulu. Nona Lu akhirnya bangun. Untung segera ke RS. Ucapan dokter bikin saya takut. Penyakit lama. Dulu saat Pak Ye tiada, saya juga sering ke RS kan. Nona Lu, jangan minum obat dari Pak Ye. Kenapa? Obat itu diperiksa dokter. Ada zat berbahaya di dalamnya. Ada efek samping jika lama pakai. Dan apa, cepat katakan. bisa mandul. Maaf Pak Ye. Nona Lu tak mau bertemu. Gimana dia sekarang? Saya mau lihat dia. Saya ini dokter, saya perlu tahu sakitnya. Badannya baik saja. Tapi dia lagi sedih, jadi dia tak mau bertemu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya tak berani bicara. 100.000, jujurlah. 100.000. Astaga. Saya tak berani bicara. Baiklah, saya beritahu. Bagaimana kau masuk? Saya butuh waktu 1 sore, habis 500.000. Mengorek info dari sekretarismu, lalu merebut tugasnya. Saya tak mau melihatmu sekarang. Tolong keluar. Hanan, aku calon suamimu. Kau obati aku dengan obat efek samping parah itu. Apa hakmu jadi suamiku? Kau bahkan bisa mencabut hakku jadi ibu. Sudah. Kita jangan bahas ini dulu. Merusak tubuh. Hanan, aku mau obatnya. Obat yang kuberi tanpa efek samping. Sungguh.
Jadi obat yang kau makan pasti ada masalah. Mau kulihat? Obatku? Bukankah dari kamu? Bukan, pasti ada salah paham. Atau ada kesalahan. Keluar. Oke, keluar. Jangan marah dulu. Tak baik untukmu. Anda lihat kan? Nona Lu, meski lembut dan baik, sifatnya keras. Begini. Obatnya baru ini bermasalah. Marahnya tak terkait obat. Ku tambah 100.000. Berikan obatnya. Pak Ye, bukan saya tak mau uang ini. Obat itu. Pak Ye, jangan lempar uang padaku. Sungguh tak bisa. 500.000. Oke, mati pun ku mau coba. Jangan picu. Sudah aku tahu. Saat dia ke toilet, diam-diam. Obat ini memang bukan dariku untuk Han-Han. Meski terlihat sama persis, tapi kandungannya beda total. Han-Han bawa obat ini setiap hari. Siapa yang mengubahnya? Tuan Ye, Nona tak mau bertemu Anda. Bidai, biarkan kulihat dia. Sekilas saja. Sekilas. Tolong jangan persulit saya. Tidak bisa. Hei, segera selidiki. Gerak-gerik budaya KLG lu. Han-Han. Ku bilang, tak ingin lihat dia. Sekretaris usir dia. Kau harus dengar jelasku. Kau katakan semua benar. Jika Ye Jingxuan bohong sedikit pun, aku tak akan baik. Jangan sumpah. Tapi, kasus ini bisa jadi peluang. Apa rencanamu? Ku ingin cabang tak setia. Buka sifat asli di depan cabang lain, lalu habisi pengkhianat ini. Perlu apa dariku? Tendang aku keluar. Dia diusir perusahaan. Tak bernilai. Nona Lu pun. Tak mau kau. Apa urusmu? Tapi kau bisa mohon. Keluargawan. Kurang anjing jaga. Cuma gak ada cincin. Sok sekali. Kembalikan. Kembalikan. Silakan. Duduk. Silakan duduk. Oh, kau berani datang? Keluarga Sukami dulu ketua Gang Kilin. Dulu. Tuan Mak, kau dengar? Orang bangkrut. Berani terima perintah. Tuan Ma, lihat dia. Tuan Ma, demi kenalan lama kita, nanti Tuan di Sekte Guimen. Jadi pemimpin, keluarga Sukami akan setia melayani. Tuan Mudawan. Mulai sekarang. Dia milikku sekarang. Hati-hati bicara. Kalau Tuan masuk ke, ambil saja. Baik, aku terima. Semuanya. Semua hadir hari ini. Selanjutnya saya bicara. Saya dari Gang Tengshe, Mahua Teng. Mulai hari ini, adalah ketua baru Sekte Guimen. Kenapa? Kenapa tak segera sambut ketua baru? Cincinmu. Hari ini cek keasliannya. Betul. Tuan Mak, oke. Biarkan mereka periksa. Asli. Terlalu asli. Lihat baik-baik. Ini Sekte Guimen, simbol pemimpin. Berani ragu? Nanti, kalian akan menangis. Bawakan air. Rendam. Jang. Sadar diri. Usai rendam, jika utuh. Aku akan sujud padamu. Kau bilang begitu.
Long, kenapa diam saja? Cepat menuntut. Cepat cuci cincin itu. Sudah bersih? Cincin. Kau rusak cincinnya, kau tahu. Tidak. Ma, saya cuma pelan saja mengusap. Catnya copot sendiri. Ada apa ini? Cincin ini kuambil dari anak itu, lepas dari lehernya. Sepertinya cincinmu palsu. Engkau ketua sekte. Kami tak akui. Karena kalian datang, aku ketua sekte Guimen. Kalian harus akui. Mau tak mau akui. Siapa begitu sombong? Ye Jingxuan. Hormat, Tuan Muda. Cincinnya kok pulih? Karena memang asli. Kau berani menipu? Siapa suruh bodoh? Aku senang menipumu. Mana mungkin? Tadi jelas catnya copot. Aku lapisi jus herbal. Terkena air garam. Akan berkarat. Kau mau adu ilmu? Kini aku lawan kau. Panggil. Tuan Mak, ambil kesempatan ini. Habisi mereka. Kita bisa bentuk ulang sekte Guimen. Tak usah ngoceh di sini. Aku lebih tahu. Betul. Tuan Ma kami kuat. Tuan Ma, tangkap yang lain, Ye Jingxuan untukku. Kau mengaturku? Enggak. Kenapa masih bengong? Ayo serang. Diam! Sepertinya. Siapa yang kalah? Bukankah jelas? Kau sudah pisah, kan? Tanpa drama ini, bagaimana? Apa rencanamu? Kini, basmi geng tengsi kalian. Simak. Cukup sudah. Tak main lagi. Ye Jingxuan, kumohon. Demi masa lalu kita. Maafkan kali ini, keluarga Shu rela mati demi Anda. Singkirkan tangan kotormu. Tuan Muda, Ketua Geng Tengshe. Bagaimana Mahwateng ini? Tuduh dia sembarangan. Penjarakan dia. Habis. Aku tak akan main lagi. Hei Tuan Mudawan, mau kemana? Keluargaku terkaya Liu Cheng. Ku beritahu, jika berani sentuh aku, kalian akan menyesal. Mas... Sudah ku dengar, Tuan Mudawan mudaanku. Boros nafsu. Tubuh ini, sejak lama lemah. Ini resep rahasiaku. Obati gratis. Tidak usah. Pergi. Mau apa? Wan Xiaofan, lepas aku. Apapun yang kau buat padaku, hari ini kau harus bayar. Wan Xiaofan, kau binatang. Ayah? Aku sudah masak makanan enak. Ayo. Cepat Tuan Muda masuk. Masakan siap. Ayah? Budaya mana? Sudah kusuruh pulang kampung. Meski anaknya diancam, baru dia lakukan. Tapi rumah ini tak boleh lagi tinggal. Paman, kini semua beres. Ingin resmi menikahi Han jadi istriku. Gimana? Makan saja. Kenapa bahas ini? Putriku malu. Han, kau sudah terima cincin nyonya muda kami. Kau nyonya terpilih sekte Guimen. Kau tak nikahi aku. Lari kemana? Takkan lari. Ku tahu sekte Guimen besar. Tak bisa lari. Tuan Muda, setuju nikah ini. Ayah mertua, ku minum untukmu. Bocah nakal ini.
Siapa kau sakiti di luar? PT kita dirusak orang. Anak perusahaan bangkrut satu persatu. Kantor pusat pun hampir tak kuat lagi. Berlutut. Berlutut. Ayah, Ye Jing Xuan itu dia bajingan. Diam-diam dia kontak keluarga lu. Kita langsung rebut keluarga lu akuisisi saja. Ambil alih. Kita masih punya uang. Sekarang, cepat. Akan kelaparan. Bukan. Keluarga kita kan terkaya Liao Cheng. Kasih uangnya, aku bunuh dia. Kau mati nanti, semua uang milikku. Anak durhaka. Durhaka. Ayah, dokter. Pergi. Ayah, kenapa? Tuan sangat marah. Nanti tak boleh dipancing. Tuan Muda, laporan cek terakhir Anda sudah keluar. Kondisi tak bagus. Apa artinya? Anda mungkin tak subur. Ini ya, Keluarga Wan. Akan punah. ayah. Berapa sandi berangkasnya? Toko gaun ini mahal. Tak apa. Kau wanitaku, takkan kubiarkan menderita. Lihat, suka yang mana? Kita beli. Ini bagus. Tak beli, jangan sentuh. Beli. Belum coba. Tak tahu bagus tidak? Jangan buang-buang. Lihat yang lain saja. Tak mampu, jangan sentuh. Rusak tak bisa ganti. Tak sanggup. Langsung beli. Kartu hitam. Sebentar. Kartu tak bisa. Apa mesin POS kalian rusak? Si miskin berani meragukan toko kami. Panggil bos kalian kemari. Bos kami di atas, melayani VIP. Beri dia 2 menit untuk datang. Cih, tunggu saja sialmu. Cukup. Ganti toko saja. Tenang. Toko ini, Sekte Guimen kami, salah satu cabangnya. Miskin mana buat owner di toko? Siapa sudah muak? Saya... Tuan Muda, Nyonya Muda. Hai kalian, kok kalian datang? Ayo lihat gaun pengantin. Tapi pelayan toko ini, sikapnya tak ramah. Bos, jangan salahkan saya. Kartu hitam pria ini tak bisa digesek. Saya bayar tunai saja. Tuan Muda, bercanda ya. Barang di toko kami. Jika Anda suka, itu kehormatan bagi kami. Mana mungkin Tuan Muda bayar? Tak berguna. Bereskan Enya. Tuan Muda, Nyonya Muda. Toko ini milik Anda. Barang di toko ini. Lihat saja. Pilih saja. Jika ada yang suka, bilang saja. Jadi, ini... Baik, saya panggil orang. Biar Nyonya Muda coba. Kemari. Akhirnya dapat kesempatan. Bapak angkat. Setelah jadi Nyonya Muda Gerbang Hantu. Nanti Anda jadi Bapak angkat Tuan Muda Gerbang Hantu. Saat aku jadi Nyonya Muda Gerbang Hantu, nanti Anda jadi Bapak angkat Tuan Muda Gerbang Hantu. Dulu, Bapak angkat teledor. Tak kira. Tuan Muda Gerbang Hantu. Tak marga Gui, tapi marga Ye. Jelas dia punya orang tua. Dia bukan keturunan keluarga Gui. Jangan tanya. Waktu itu Anda lihat cincin itu, aku Tuan itu. Anda tahu Bapak angkat. Aku, dari geng Naga Hijau, si Zhang Hualong, berbeda. Selama ini, pada keluarga Gui, setia. Jadi, tentu hanya akui orang Gui. Tapi, si bocah bermarga Ye, hanya orang luar. Apa haknya memegang posisi Tuan Muda Gerbang Hantu? Ingat itu, aku marah.
Bapak angkat. Aku duga. Cincinnya itu dicuri. Sekarang itu tak penting lagi, karena ayah angkat sudah janji bantu. Aku pertama harus bantu kau dekati dia. Kau janji ayah angkat, aku akan selidiki tuntas anak bermargaya ini. Ayah angkat mau tahu identitasnya dari mana asalnya. Baik, ayah angkat. Aku pasti bantu kau selidiki asal-usulnya. Aku tak peduli. Kau cari seluruh kota pun harus temukan Nona. Dasar sampah. Tuan muda, Nyonya muda sudah kembali. Ayah! Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau kembali. Han, kotak apa? Beritahu ayah, siapa yang culik kau? Suaramu kenapa? Aku hirup cairan bius. Han, percaya padaku. Bapak angkat. Percaya padaku. Cepat. Ajak dia masuk istirahat. Sialan. Nyonya muda ditemukan di mana? Dekat butik pengantin. Lalu, hanya Nyonya muda sendiri di sana. Seperti kabur sendiri. Tubuhnya terluka, jadi kami segera bawa dia pulang. Mengerti. Turunlah. Ini bukan luka hari ini. Tuan muda, ayah meminta kau turun bicara. Ye Jingxuan, aku lihat kau kini. Lolos dari genggamanku. Ayah angkat, lihat aku gini. Boleh? Sip. Bagus. Mantap. Ini, geng macan putihku, teknik samaran berabad-abad. Tanpa kena air, takkan ada yang tahu. Mengerti. Ayah angkat, aku jamin. Tuntaskan misi. Ye Jingxuan. Tangkap. Han, diculik hari ini. Aku makin ngeri memikirkannya. Pasti di cabang, ada yang tak suka Nyonya muda ini. Tuan muda, saya pikir begini. Kau sudah akui Han-Hanku. Baiknya, kalian segera nikah. Agar orang cabang juga akui Han-Hanku jadi Nyonya muda. Tuan muda, apa pendapat Anda? Oh. Tidak buru-buru, ayah. Soal nikah. Tidak buru-buru. Tuan muda, apa maksud Anda? Bukankah kau dan Han sudah pilih gaun nikah? Sudah malam ini. Saya pulang villa dulu. Bagaimana Han? Biarkan dia istirahat dulu. Pulang beberapa hari lagi. Tuan muda ini, kok sikapnya pada Han? Jadi dingin. Ye Jingxuan. Kenapa kau tinggalkan aku kemarin di rumah ayah? Kunci sidik jari baru ganti minggu lalu. Kau tak bisa buka? Saya lupa. Aduh, aku capek. Ayo masuk. Ye Jingxuan. Kapan kita menikah? Aku tak sabar menjadi istrimu. Santai. Pernikahan sekali seumur hidup. Jangan tergesa. Tapi aku ingin cepat jadi istrimu. Ingin cepat menikahimu. Tunggu hatimu stabil. Tunggu aku obati suaramu. Lalu suaraku kalau tak sembuh selamanya. Sudah minum obat jantungmu? Aku. Obatku entah kemana. Bodohnya. Kamu ceroboh. Ingat. 2 kali. Kuawasi. Sudah. Minum beberapa butir meski tak sakit, tak apa. Pak Ye. Kerja bagus. Terima kasih Pak Ye. Dia mirip apa? Dia seperti anjing. Kuda anjing ini. Sini, ambil. Anjing. Baiklah.
Malam ini ada urusan. Kamu pulang sendiri bisa? Tapi aku takut sendiri. Antar dia pulang. Pergi. Brengsek. Pergi. Anjing. Enya sana. Wanita jalang. Kau anggap aku manusia? Wan Syaufan, kau mengapa? Berani pukul aku. Ambil kembali. Kau cari mati. Wan Syaufan, sebenarnya aku tak bisa. Aku tak boleh dia tahu. Jika dia tahu, pasti akan bilang Ye Jingxuan. Ku beritahu. Jika kau tak ambil kembali, ku pukul mati. Ambil kembali. Ye Jingxuan segera kembali. Tunggu dia kembali. Kau akan rasakan. Ye Jingxuan. Ye Jingxuan. Tolong aku. Wan Syaufan. Wan Syaufan mau bunuh aku. Bukan. Ya, Jingxuan. Kok bisa cepat kembali? Wan Syaufan, beraninya kau. Berani sentuh orangku. Anjing jaga. Tak mau jadi lagi ya. Bukan. Aku mau jadi anjing jagamu. Biar ku jelaskan. Ya, dia jatuh sendiri. Ku berikan kesempatan. Kau sendiri tak hargai. Panggil. Salahku, ampuni aku. Patahkan kakinya. Jangan. Ampun. Dulu saat kau pukul ayahku, pernahkah kau pikirkan hari ini? Seret dia keluar. Jangan kotori. Kau takut ya? Ye Jingxuan. Ye Jingxuan, jangan tinggalkan aku lagi. Takut. Ya, aku janji. Minggu depan nikah. Benarkah? Ye Jingxuan. Ayah, beres. Pekan depan nikah. Bagus. Ayah, lucuhan itu bunuh saja. Dia hidup, susah tidur. Ya, aku sedang di luar. Tunggu aku pulang usai nikah, nanti ku urus. Ayah, nanti sekte gerbang hantu milik kita. Sudah dulu Ye Jingxuan datang. Belum minum obat. Ye Jingxuan. Kita sudah lama tak bermesraan. Kamu tidur denganku. Tunggu kau sembuh, kita tidur lagi. Nanti kau tahu, tubuhku lebih baik dari si sampah itu. Anakku sayang, jangan khawatir. Semua beres. Ayah, percaya Jingxuan. Tuan muda. Selamat, Tuan muda. Mari, silakan masuk. Hei, Tuan muda, bawahan dapat info. Ketua geng Tengshe, Mahua Teng kabur. Dia mungkin gagalkan nikahan. ketak jaga. Dia datang, takkan pergi. Siap. Jujur saja, wajah lucuhan ini. Memang cantik bikin iri. Asal dekat Ye Jingxuan. Seumur hidup pakai topeng kulit ini, aku juga rela. Hanan, siap? Diam! Ye Jingxuan, hak sekte gerbang hantu, serahkan. Jika tidak, aku buat pengantinmu. Mati berdarah. Ye Jingxuan, tolong. Mahua Teng, kabur penjara dosa tambah. Tak takut membusuk di sel. Geng Tengsheku kini tak punya apa-apa. Bila tak kucoba lagi, aku kan menyesal. Cepat serah cincin. Tak mungkin. Ye Jingxuan, apa katamu? Salah dengar ya? Bukan ini kau tunjuk nyonya muda gerbang hantu? Biar ku jelaskan. Ye Jingxuan, kau brengsek. Diam! Karena kau tak berguna. Baiknya ku bunuh dia. Buang geram. Mahua Teng. Tundukkan.
Serbu. Ye Jingsuan? Tak kusangka. Demi nafsu kuasamu tegar. Hidup mati wanita cintamu tak kau peduli. Kau orang hina. Kenapa kau begini? Aku nyonya muda gerbang hantu. Istrimu kelak, Ye Jingsuan. Istri? Tak pantas. Wajahku. Ya ampun, ini Nona Lu, bukan? Ini palsu. Ini bisa palsu? Bukan. Aku memang bukan lucuan asli. Tapi aku yang nikahi Ye Jingsuan. Nyonya muda gerbang hantu. Nyonya muda gerbang hantu di sini. Ini baru Nona Lu yang asli. Pantas nyonya muda gerbang hantu. Lucuan. Ayah, kenapa lucuan muncul di sini? Mengapa kau tak bunuh dia? Kini. Apa hakmu menyalahkanku? Tutup mulutmu. Benar. Kau kini pakai cincin pemimpin gerbang hantu. Tapi kami ingin tahu. Cincinmu ini dari mana asalnya? Aku tak perlu bagi tahu. Kau sebaiknya di depan para tetua gerbang hantu. Jelaskan. Jika tidak, ingin kami tunduk. Kau tak pantas. Aku bilang, ya. Sesepuh. Hormat sesepuh. Kakek. Kakek. Kenapa datang? Kalau tak datang, pernikahanmu akan dirusak para bodoh ini. Sesepuh. Apa Anda sudah mantap? Benar? Sekte hantu kita. Pada orang asing ini, Nama itu apa? Asal dia punya darah marga hantu. Dia sekte hantu. Secara resmi. Pewaris. apa? Dia punya darah marga hantu. Kakek. Kenapa tak tahu? Dulu, ibumu kabur dari hantu. Masih kecil. Jadi, yang kau bilang? Benarkah? Dulu, marga hantu alami bencana. Menantuku, bawa cucu malangku. Saat lari, diserang penjahat orang tua Ye. Yang membesarkannya. Artinya, Anda memang kakekku. Cucu tak berbakti. Saya sujud pada kakek. Cepat bangkit. Semua kejadian di luar, semua ku ketahui. Kau keturunan baik dan murni. Kau berhak mewarisi sekte gerbang hantu. Kau mampu besarkan sekte gerbang hantu. Aku salah. Semua salahku. Salahku aku buta. Ketua sekte, Tuan Muda. Saya. Pantasku mati. Pantasku mati. Pantasku mati. Mohon Tuan Muda, hukum saya. Bangunlah. Ku beri kau kesempatan. Susining mana? Jalang itu. 5. Dia lari. Tunggu Tuan Muda. 5. Cepat tangkap dia. Cepat, ayo, cepat. Kakek. Jika kakek sebegitu sakti, mengapa dibui? Nak bodoh. Bui Pulau itu markas sekte hantu. Juga takdir. Agar kita kakek cucu jumpa di sana. Beri aku 3 tahun, didikmu. Sini, Han-Han, cepat. Hormat kakek. Cucu mantu hormat kakek. Anak baik. Semua anakku baik. Ayah, mana kau? Cepat selamatkan aku. Ayah angkat suruh bunuh aku. Mereka bunuh aku. Mana kau? Aku segera datang. Baik, baik. Kau kenapa sih? Sakit. Rasanya tubuhku digigit 100 serangga. Aku tak tahan. Aku tak tahan. Tolong. Seluruh sekte hantu mencarimu. Tak bisa kubawa ke rumah sakit. Kau mau aku mati kesakitan? Pikirkanlah, apa kau makan yang tak bersih? Aku belum makan seharian, mana mungkin? Aku tahu. Obat dari Ye Jingsuan, bermasalah. Bodoh. Berani minum obat darinya? Waktu itu aku lucuan. Baik.
Jadi Ye Jingxuan dipaksa minum. Ku minum. Ye Jingxuan jelas tahu aku bukan lucuhan, masih suruh minum. Itu bukan obat. Pasti racun. Ayah, tolonglah aku. Tak ingin mati. Mohonlah pada Ye Jingxuan. Minta dia beri penawar. Kumohon. Kumohon. Tuan Muda, tolonglah putriku, kumohon. Keluarga Su berkhianat dari Gui Menzongku. Aku bukan lagi tuan mudamu. Beri aku sekali, beri aku kesempatan. Pergi. Kau sungguh setegak itu? Xu Xining, rusakkan keluargaku. Ini yang kubalas. Sudah ringan. Baik. Kau kejam, jangan salahkan aku. Kau tahu titik tekan. Tadinya, belajar pijat Tiongkok. Untuk kesehatan. Tak sangka digunakan lawan kalian pada orang rendahan. Nah, titik tekan jurus Guiman. Leluhur Shu karena curi jurus Dian Xue, maka diusir. Sekte gerbang hantu. Tapi sekeras apapun kami coba, gagal. Jurus ini butuh bakat tinggi. Darah Gui. Tak heran kau darah Gui. Kukira hanya pecundang yang dilindungi. Payah. Aku kalah. Keluarga Shu kalah. Tuan Muda, akan diapakan dia? Bawa dia. Seumur hidup ziarahi makam ortu angkat. Baik. Ayo. Lucuhan. Kau bawa koper, kemana? Ribut lagi. Aku tahu. Dia pasti tinggalkanmu. Kenapa jadi gini? Harusnya tanya kau. Lucuhan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau dapat cinta Ye Jingxuan? Aku malah ditekan dia. Kenapa? Aku tulus mencintainya. Jingxuan. Jingxuan. Kumohon. Kumohon. Beri aku penawar. Aku tak tahan lagi. Aku tak tahan. Tak ada obat. Begini kau suruhku mati. Aku tak bunuh kau. Aku juga tak bunuh Wan Shaofan. Aku biarkan kalian hidup baik. Lihat saja aku hidup bahagia. Tuan Muda. Tuan Muda, maaf. Terlambat. Tenang. Ku panggil orang. Bawa wanita ini. Kenapa diam saja? Cepat maju. Jangan mati. Menyesal Ye Jingxuan. Ye Jingxuan. Ye Jingxuan. Tuan Muda. Juga Wan Shaofan. Ku awasi dia juga. Tenanglah. Selama sisa hidup. Ku jamin mereka terus hidup dalam. Ku jamin mereka hidup dalam sesal dan derita. Baik. Kini, aku dan istri keliling dunia. Bulan madu. Tak ada hal spesial. Usah ganggu. Ya, Tuan Muda. Hampir ku lupa sesuatu. Lapor pada kalian. Tadi, hasil medis Nyonya Muda sudah keluar. Dia hamil 2 bulan. Selamat Tuan Muda, Nyonya Muda. Aku ini tabib. Istriku hamil tidak? Aku tak tahu. Aku terlalu. Silakan. Tuan Muda, tetap hati-hati.